Benci lalu mencinta. Enggak. Ini lagi nggak ngomongin tentang lagu Naif yang sering diputar sama pemuda Lagedai kala dia ngelihat doinya jadi cuek. Ini tentang sahabat yang mungkin bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik di akhir bulan Ramadan ini. Suraqah bin Malik. Saat itu Nabi baru saja mendapat perintah untuk hijrah ke Yastrib. Setelah mendapat berbagai intimidasi dan juga siksaan dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Namun Nabi memilih untuk berhijrah paling akhir dan memastikan seluruh umatnya selamat terlebih dahulu menuju Yastrib. Hingga pada saat waktunya tiba, Nabi bersama Abu Bakar pergi hijrah ke Yastrib di tengah malam tanpa tercium kepergiannya oleh para kafir Quraisy. Hingga ketika para tokoh kafir Quraisy sadar tentang hijrahnya Nabi, mereka menyayembarakan 100 unta untuk siapa saja yang menemukan Nabi. Suraqah bin Malik adalah salah satu orang yang tergiur akan hadiah yang disayembarakan. Ia menerima kabar dari seseorang bahwa ia menemukan kafilah yang diyakini merupakan kafilah Nabi Muhammad. Lantas ia menyiapkan kuda tercepatnya, senjata untuk membunuh Nabi, dan dadu sebagai pengundi nasib. Budaya orang jahiliyah adalah mengundi nasib menggunakan dadu. Ia pergi secepat mungkin menuju tempat yang diinfokan oleh seseorang kepadanya, hingga pada akhirnya ia melihat kafilah Nabi dari kejauhan. Suraqah langsung mengundi nasib menggunakan dadu untuk memutuskan apa yang akan ia lakukan setelah menemukan kafilah Nabi. Namun, dadu pengundi nasibnya berkata tentang hal buruk akan datang. Suraqah yang sudah terlalu berambisi untuk menangkap Nabi melanjutkan misinya sebab mengingat ada 100 unta untuknya apabila berhasil menangkap Nabi. Jika kita rupiahkan, untuk saat ini 100 unta setara dengan 3,5 miliar rupiah. Namun, saat ia berusaha menghampiri Nabi, kudanya tiba-tiba terperosok jatuh. Ia sempat mengundi nasibnya kembali menggunakan dadu, namun yang keluar lagi-lagi prediksi sial. Setelah terperosok, ia bangkit kembali mengejar Nabi dan tinggal beberapa langkah lagi menuju unta Nabi, ia kembali terperosok. Kejadian terperosoknya Suraqah terulang sebanyak 3 kali. Hingga akhirnya Suraqah tersadar bahwa yang saat ini ia kejar bukanlah manusia biasa. Saat Suraqah terperosok, Abu Bakar menghampiri Suraqah atas perintah Nabi untuk membuat jaminan di antara kedua belah pihak. Nabi menjamin atas keselamatan Suraqah dan Suraqah menjamin tidak akan memberitahu posisi Nabi saat itu. Setelah kejadian itu, Suraqah bersahadat dan ia menjadi seorang muslim lalu kembali ke Mekah. Nabi pun melanjutkan hijrahnya menuju Yastrib bersama Abu Bakar dengan selamat sentosa. Suraqah dianugerahi umur yang panjang. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, ia berkesempatan untuk menjadi tentara dalam perang Qadisiyah di penaklukan Persia.